Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 2370112342. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang instrumen keuangan obligasi. Pengertian instrumen keuangan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh entitas, pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor dengan kewajiban membayar bunga atau kupon secara berkala dan pokok utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, pengakuan instrumen keuangan obligasi. Pengakuan awal atau initial recognition, yaitu obligasi diakui pada saat perusahaan menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Dalam laporan keuangan, obligasi bisa diklasifikasikan sebagai: yang pertama, aset keuangan atau jika perusahaan membeli obligasi. Yang kedua, liabilitas keuangan atau jika perusahaan menerbitkan obligasi. Lalu nilai pengakuan awal, yaitu diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurang biaya transaksi atau tergantung pada klasifikasi. Pengukuran instrumen keuangan obligasi. Pengukuran obligasi tergantung pada tujuannya dan bagaimana obligasi diklasifikasikan. Ada 3 cara. Yang pertama ada amortized cost, yaitu jika tujuan perusahaan adalah hanya untuk menahan obligasi sampai jatuh tempo dan hanya ingin menerima arus kas dari pokok dan bunga. Yang kedua ada FVOCI atau Fair Value Through Other Comprehensive Income, yaitu kalau perusahaan ingin mengumpulkan arus kas dan juga mungkin menjualnya. Yang ketiga FVTPL atau Fair Value Through Profit and Loss. Jika tidak masuk kedua kategori sebelumnya, biasanya untuk investasi jangka pendek atau spekulatif. Penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, obligasi yang dibeli oleh perusahaan akan disajikan sebagai aset keuangan, baik aset lancar maupun tidak lancar tergantung jatuh temponya. Yang kedua, sedangkan obligasi yang diterbitkan akan dicatat sebagai liabilitas jangka panjang, kecuali jika akan jatuh tempo dalam 12 bulan, maka dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ketiga, pendapatan bunga dari obligasi akan dicatat di laporan laba rugi. Selanjutnya, pengungkapan atau disclosure. Menurut PSAK 60, perusahaan harus menjelaskan beberapa hal penting dalam laporan keuangan, yaitu: yang pertama, risiko yang terkait dengan obligasi, seperti risiko likuiditas, pasar, dan kredit. Yang kedua, klasifikasi dan kategori pengukuran obligasi. Yang ketiga, nilai wajar dan metode penentuan nilainya. Yang terakhir, metode amortisasi yang digunakan serta tingkat bunga efektifnya. Ini dilakukan agar investor dan pihak berkepentingan bisa memahami risiko dan nilai yang sesungguhnya. Contoh perhitungan lengkap. PT ABC membeli obligasi dari PT XYZ sebagai investasi. Nilai nominalnya 1 miliar, tingkat kupon 10% per tahun, dibayar tahunan, jangka waktunya 5 tahun, harga belinya 950 juta rupiah, tingkat bunga pasar 12%, klasifikasi biaya perolehan diamortisasi, held to collect, metode amortisasi, metode suku bunga efektif atau effective interest rate method. Jadi, PT ABC membeli obligasi senilai 1 miliar, tapi hanya membayar 950 juta rupiah, karena bunga pasar lebih tinggi dari kupon. Karena kupon hanya 10%, sedangkan pasar meminta 12%, maka pembeli dapat harga diskon. Setiap tahun, PT ABC akan menerima kupon 100 juta rupiah, tetapi menurut metode suku bunga efektif, pendapatan bunga yang diakui harus berdasarkan bunga pasar, yaitu 12%. Pada akhir tahun kelima, nilai obligasi yang tadinya dibeli 950 juta rupiah harus dinaikkan menjadi 1 miliar rupiah, karena obligasi akan dilunasi sesuai nilai nominalnya. Artinya, dalam laporan keuangan, nilai investasi obligasi PT ABC akan mencerminkan nilai penuh di tahun kelima. Jurnal akuntansi tahun pertama, PT ABC sebagai investor. Pada saat pembelian dicatat seperti ini. Investasi obligasi 950 juta, kas 950 juta rupiah. Kemudian pada akhir tahun pertama, saat menerima bunga, kas 100 juta rupiah,
investasi obligasi 14 juta rupiah, dan pendapatan bunga 114 juta rupiah. Jadi perusahaan menerima kupon 100 juta rupiah dari PT XYZ, tapi karena metode suku bunga efektif, pendapatan bunga yang diakui adalah 12% dari 950 juta rupiah, yaitu 114 juta rupiah. Selisihnya yaitu 14 juta ditambahkan ke akun investasi obligasi agar nilai tercatatnya naik mendekati nilai nominal. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengakuan dilakukan saat kontrak berlaku. Yang kedua, pengukuran awal menggunakan nilai wajar dan setelahnya tergantung pada klasifikasinya atau amortisasi, FVOCI atau FVTPL. Yang ketiga, penyajian disesuaikan sebagai aset atau liabilitas tergantung konteksnya. Dan yang terakhir, pengungkapan harus menjelaskan risiko, asumsi, nilai wajar, dan metode secara transparan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.